Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Rita Permata Patricia dari Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya, kelas Indralaya. Pada kesempatan kali ini akan membawakan materi tentang teori psikoanalisis. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori psikoanalisis menurut Freud dan Erikson. Mengenai psikoanalisis, berupaya menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian seseorang. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian seseorang berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek psikologis tersebut yang umumnya terjadi selama masa kanak-kanak. Baiklah, langsung saja kita akan bahas teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan pelopor teori psikodinamika. Teori yang dikemukakan Freud berfokus pada masalah alam bawah sadar sebagai salah satu aspek kepribadian seseorang. Teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud adalah sebuah metode perawatan medis bagi orang-orang yang menderita gangguan syaraf. Jadi, psikoanalisis merupakan suatu jenis terapi yang bertujuan untuk mengobati seseorang yang mengalami penyimpangan mental dan syaraf. Penekanan Freud pada alam bawah sadar berasal dari pelacakannya terhadap pengalaman-pengalaman pribadi dari pasiennya, di mana ditemukan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kanak-kanak sangat mempengaruhi kehidupan pasien di masa selanjutnya. Freud juga meyakini bahwa kepribadian manusia memiliki 3 unsur penting, yaitu ID, ego, dan superego. ID adalah struktur kepribadian yang asli, berisi segala sesuatu yang secara psikologis telah ada sejak lahir. Yang selanjutnya adalah ego. Ego merupakan struktur kepribadian yang berurusan dengan tuntutan realistik. Ego disebut sebagai badan pelaksana kepribadian, karena ego inilah yang membuat keputusan-keputusan rasional. Selanjutnya ada superego. Superego disebut juga sebagai badan moral kepribadian, karena perhatian utamanya adalah memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah, sehingga seseorang dapat bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sigmund Freud mengartikan mekanisme pertahanan ego sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan ID maupun untuk menghadapi tekanan superego atas ego dengan tujuan agar kecemasan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ID, ego, superego adalah suatu konsep yang dikembangkan Freud untuk menjelaskan komponen-komponen perkembangan biologis, psikologis, dan sosial. Ketiga komponen kepribadian ini berkembang melalui tahap-tahap psikoseksual. Freud yakin bahwa perkembangan manusia melewati 5 tahap perkembangan psikoseksual, dan bahwa setiap tahap perkembangan tersebut, individu mengalami kenikmatan pada satu bagian tubuh lebih daripada bagian tubuh lainnya. Yang pertama, tahap oral, terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun. Ciri-ciri perkembangannya, bayi merasakan kenikmatan pada daerah mulut, mengunyah, menggigit, dan menghisap adalah sumber utama kenikmatan. Tahapan kedua yaitu anal, terjadi pada usia 1 sampai 3 tahun. Kenikmatan terbesar anak terdapat di sekitar daerah lubang anus. Rangsangan pada daerah lubang anus ini berkaitan erat dengan kegiatan buang air besar. Tahapan yang ketiga yaitu pelis, terjadi pada usia 3 sampai 6 tahun. Kenikmatan berfokus pada alat kelamin, ketika anak menemukan bahwa manipulasi diri dapat memberi kenikmatan. Anak mulai menaruh perhatian pada perbedaan-perbedaan anatomik antara anak laki-laki dan perempuan, terhadap asal-usul bayi, dan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seks. Yang ketiga, latensi,
terjadi pada usia 6-12 tahun. Anak menekan semua minat terhadap seks dan mengembangkan keterampilan sosial dan intelektual. Kegiatan ini menyalurkan banyak energi anak ke dalam bidang-bidang yang secara emosional dan menolong anak melupakan konflik pada tahap pelis yang sangat menekan. Tahapan yang kelima yaitu genital, usia 12 sampai dewasa. Dorongan-dorongan seks yang ada pada masa pelis kembali berkembang setelah berada pada keadaan tenang selama masa latensi. Kematangan fisiologis ketika anak memasuki masa remaja mempengaruhi timbulnya daerah-daerah erogen pada alat kelamin sebagai sumber kenikmatan. Selanjutnya ada teori psikoanalisis menurut Erikson. Psikososial dalam kaitannya dengan perkembangan manusia, berarti bahwa tahapan-tahapan kehidupan seseorang dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan individu yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Menurut teori psikososial Erikson, perkembangan manusia dibedakan berdasarkan kualitas ego dalam tahapan perkembangan. 4 tahapan pertama terjadi pada masa bayi dan kanak-kanak, tahapan kelima pada masa adolescent, dan 3 tahapan terakhir pada masa dewasa dan usia tua. 8 tahapan perkembangan psikososial menurut Erikson ialah yang pertama ada trust versus mistrust. Pada tahapan ini, bayi mengalami konflik antara percaya dan tidak percaya. Rasa percaya menuntut perasaan nyaman secara fisik. Pada saat itu, hubungan bayi dan ibu sangat penting ya. Selanjutnya, autonomi versus shame and doubt. Berlangsung pada akhir masa bayi dan masa mulai berjalan. Setelah memperoleh kepercayaan, bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah milik mereka sendiri. Selanjutnya ada initiative versus guilt. Berlangsung pada tahun-tahun prasekolah. Anak terlihat sangat aktif, suka berlari, berkelahi, memanjat, dan suka menantang lingkungannya. Selanjutnya ada industri versus inferiority. Berlangsung kira-kira pada saat sekolah dasar. Anak-anak mulai memasuki dunia yang baru, yaitu sekolah, dengan segala aturan dan tujuannya. Berikutnya ada identity versus identity confusion. Tahap ini berlangsung pada masa remaja. Pada tahapan ini, anak dihadapkan dengan pencarian jati diri. Berikutnya, intimacy versus isolation. Tahap ini berlangsung selama tahun awal masa dewasa. Tugas perkembangan individu pada masa ini adalah membentuk relasi intim dengan orang lain. Selanjutnya, generativity versus stagnation. Tahapan ini dialami individu selama pertengahan masa dewasa. Ciri utamanya adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan, serta pembentukan dan penetapan garis-garis pedoman untuk generasi mendatang. Yang terakhir ada integrity versus despair. Tahap ini berlangsung selama akhir masa dewasa. Integritas terjadi ketika seseorang pada tahun-tahun terakhir kehidupannya menoleh ke belakang dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan selama hidupnya selama ini. Yang terakhir, peranan teori psikoanalisis dalam pendidikan. Yang pertama, dalam pendidikan, konsep kecemasan pada tiap individu dapat diolah dan dikembangkan oleh pendidik demi kebaikan peserta didik. Yang kedua, dalam ranah pendidikan, teori psikoanalisis berbasis dalam kecerdasan majemuk. Setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Kecerdasan bukan berdasarkan angka-angka yang berkaitan dengan IQ. Yang terakhir, berkaitan dengan agresivitas siswa, seorang pendidik harus mampu mengontrol dan mengatur sikap ini agar terarah dan menjadi positif. Nah, demikianlah pemaparan saya tentang teori psikoanalisis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.